Saudara, pasca pelonggaran PPKM oleh pemerintah pusat, kini Pemprov DKI Jakarta hari ini untuk pertama kalinya kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Ini menjadi Car Free Day pertama Jakarta sejak Juni 2020 lalu. Car Free Day dilaksanakan selama 4 jam, mulai pukul 6 hingga 10 pagi tadi dengan pola terbatas. Ada 6 lokasi yang menerapkan Car Free Day hari ini, yakni di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, lalu Jalan Sisingamangaraja, Tomang Raya, Danau Sunter Selatan, Suryo Pranoto, dan Jalan Pemuda. Warga yang akan masuk ke area Car Free Day juga wajib memindai barcode Peduli Lindungi. Hari Bebas Kendaraan Bermotor alias Car Free Day perdana di Ibu Kota Jakarta sejak 2 tahun pandemi berakhir pada jam 10 pagi tadi. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda yang sejak pagi hari tadi sudah memantau situasi di sana. Selamat siang Putu, sudah 1 jam ini Car Free Day kurang lebih ya berakhir. Apakah ada kemacetan yang terjadi di ujung-ujung kantong parkir pengunjung dan antusiasme warga seperti apa? Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Tentu saja kalau kami pantau setelah 1 jam berlalu di mana pemberlakuan Car Free Day ini sudah selesai tepat pada pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia bagian Barat. Kami pantau memang tidak terjadi antrean yang cukup signifikan karena memang kondisi lalu lintas pun ramai lancar mengingat sebagian besar dari warga ataupun juga masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di sepanjang titik Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan ke MH Tamrin ini memang mayoritas menggunakan sepeda ataupun juga transportasi publik sehingga tidak terjadi kemacetan yang terlalu signifikan ketika Car Free Day ini telah selesai. Lebih lengkapnya lagi untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas di kawasan ruas ataupun juga kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan MH Tamrin, juru kamera saya Yohan Bagja akan menunjukkan kepada Anda bahwa memang untuk kendaraan baik itu kendaraan pribadi ataupun juga kendaraan roda 2 dari jasa ojek daring begitu ini memang masih bisa melintas dengan kecepatan normal, bisa dipacu antara 60 sampai dengan 80 km per jam. Kemudian juga di sisi kiri di mana area ataupun juga jalur sepeda ini masih dibuka sehingga juga masih dimanfaatkan oleh beberapa warga yang kemudian memang ingin melakukan ataupun juga melanjutkan aktivitas setelah tadi pagi sudah melakukan olahraga di kawasan ataupun juga di titik-titik Car Free Day lalu kemudian masih ingin melanjutkan ke titik yang lain lagi, maka masyarakat ini bisa memilih menggunakan jalur sepeda yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi selebihnya Nilu dan juga saudara kalau kami pantau memang tidak ada kemacetan, kemudian juga hal ini sejalan juga dengan apa yang saya lihat pada pagi hari sampai dengan siang hari ini di mana animo masyarakat yang kemudian menyambut maksud kami pemberlakuan dari Car Free Day sendiri atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ini cukup tinggi di mana masyarakat yang kemudian datang ini bukan hanya untuk berolahraga saja tetapi juga ada beberapa di antara mereka yang sengaja datang ke kawasan Sudirman bersama dengan sanak keluarga, membawa anak, membawa istri ataupun juga bersama dengan suami ini datang ke lokasi tersebut untuk bersuah foto ataupun juga menikmati suasana jalanan-jalanan pusat di ibu kota yang kemudian lengang karena tidak ada kendaraan yang melintas. Jadi ini memang dijadikan sebagai satu momentum setelah 2 tahun sebelumnya sempat dibatasi, kini dalam tanda kutip jauh lebih bebas ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk juga di titik saya berdiri saat ini ketika saya pantau memasuki siang hari, masyarakat juga masih banyak yang menghabiskan waktu untuk melakukan swafoto di kawasan Jembatan Pinisi yang ada juga di kawasan ini di mana ini juga jadi daya tarik sendiri untuk masyarakat yang sudah selesai berolahraga, sudah sarapan. Nah, akhirnya mereka datang ke sini untuk bersuah foto, Niluh dan juga saudara. Oke, soal pelonggaran aturan bermasker di luar ruangan, bagaimana Putu warga menyikapinya dalam Car Free Day hari ini?
Memang sikap dari masyarakat ini ada yang sudah percaya diri untuk kemudian membuka masker saat beraktivitas di area terbuka ataupun juga saat berolahraga, tetapi juga tidak sedikit dari mereka, Nilu dan juga saudara, yang masih ragu untuk kemudian membuka masker, terutama ketika saat berada di tengah kerumunan. Ini juga sesuai dengan imbauan dari pemerintah bahwa memang sebetulnya meskipun ada pelonggaran penggunaan masker saat berada ataupun beraktivitas di area terbuka, masyarakat tetap diminta bijaksana ketika menemui atau berada dalam satu kerumunan. Diharapkan masyarakat ini tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan menjaga kebersihan diri. Lebih lengkapnya lagi, Nilu dan juga saudara, tadi saya sempat muter-muter berbincang dengan sejumlah warga yang kemudian juga datang ke kawasan Sudirman untuk juga menikmati bagaimana animo ataupun juga bagaimana aktivitas yang kemudian bisa dilakukan di kawasan CFD. Berikut liputan kami yang sudah dilakukan sebelumnya. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing kali ya. Kalau saya sih tetap mau indoor mau outdoor tetap bawa masker. Lepas daripada mau dipakai apa enggak, tapi saya selalu standby masker. Betul, tetap bisa dipakai maskernya. Bagus ya, karena selama pandemi kan masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Apalagi untuk keluar rumah pun kan agak-agak ngeri ya dengan adanya pandemi. Sekarang kayaknya dengan adanya kebijakan boleh pakai masker di area terbuka pun itu udah kayaknya lega gitu. Apalagi sekarang CFD boleh, jadi ya sekarang bisa CFD lagi tanpa pakai masker gitu. Balik ke pribadi masing-masing, yang penting tetap waspada. Karena kan kita kan COVID itu belum benar-benar bisa bebas. Pandemi COVID kan masih mengintai kita lah di sekitar kita. Yang penting balik ke pribadi masing-masing, yang penting masih bisa jaga kesehatan, tetap protokol kesehatannya, cuci tangan, dan ya jaga kebersihan lah yang paling pasti. Kalau bisa nggak berkerumun gitu juga. Ya, itu yang paling penting. Tentunya kita bersyukur ya setelah 2 tahun kita bisa berolahraga kembali di tempat terbuka seperti ini. Namun demikian mengingat bahwa memang corona itu belum betul-betul habis, kita tetap waspada ya. Apalagi bagi lansia di atas 50 tahun ya, itu ya kalau bisa tetap menggunakan masker dulu. Kalau saya terutama di tempat ramai seperti ini tetap saya pakai. Tapi kalau memang tempatnya sudah sepi, nggak banyak orang, baru saya bisa berani untuk buka masker. Nah itu tadi Nilu seperti yang disampaikan oleh sejumlah masyarakat bahwa yang harus digarisbawahi atau yang harus di-highlight adalah pandemi COVID-19 ini belum selesai sepenuhnya. Artinya meskipun angkanya terkendali, tetapi Kementerian Kesehatan dalam hal ini dari seluruh penjuru negeri pun masih mencatat ada kasus baru. Walaupun jumlahnya tidak signifikan, tapi artinya pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia. Artinya kebijaksanaan dari masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri dan juga menghindari kerumunan ini masih harus terus dilakukan sampai betul-betul pandemi COVID-19 ini bisa kemudian selesai, bisa ditangani sepenuhnya dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang kemudian digarisbawahi juga terkait pelonggaran dari penggunaan masker adalah bagi mereka yang masuk kategori lansia atau di atas 50 tahun, kemudian juga memiliki komorbid ataupun juga yang memiliki gejala pilek, batuk, ini juga diharapkan tetap menggunakan masker. Jadi pelonggaran bukan artinya bebas sepenuhnya, tetapi juga harus diikuti dengan kebijaksanaan dari masyarakatnya masing-masing. Nilu. Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.